Disatukan perayaannya hari ini, kita juga datang ke tempat ini karena kita merayakan 36 tahun Gereja Tiberias. Selamat ulang tahun Tiberias. Selamat ulang tahun Indonesia, 81 tahun. Jadi saya ucapkan kepada setiap kita kan orang Indonesia dan juga kita jemaat Tiberias, selamat ulang tahun. Amin. Boleh sapa kanan kirinya, bilang selamat ulang tahun. Bilang ada kado dari Tuhan. Amin. Kita yang berulang tahun pasti ada kado dari Tuhan, ada berkat dari Tuhan. Amin. Maka judul khotbahnya Tuhan taruh di hati saya adalah Free Indeed. Indonesia sudah merdeka dan Yesus sudah memerdekakan kita. Maka kita harusnya hidup benar-benar merdeka. Amin. Kita orang yang benar-benar merdeka. Alkitab berkata kalau anak manusia memerdekakanmu, Yesus memerdekakanmu, kamu benar-benar merdeka. Bagaimana kita bisa merdeka? Karena Tuhan yang sudah berjuang untuk kita. Kita sama-sama lihat ayat firman Tuhan Yeremia 51 ayat 36. Mungkin kita boleh baca sama-sama. Bisa lihat di depan, kalau mau buka di Alkitab saudara juga boleh. Kalau sudah siap baca katakan Tuhan Yesus baik. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya. Sama-sama bilang Tuhan sudah berjuang untuk saya. Amin. Tuhan memperjuangkan perkaramu. Amin. Di kayu salib bahkan Yesus sudah menyelesaikan setiap perjuangan yang harusnya dilakukan buat saudara dan yang harusnya dilakukan oleh saudara dan saya, tapi Yesus lakukan. Dan Yesus katakan sudah menang, sudah selesai. Amin. Dan sebagai orang yang percaya bahwa perkaranya, bahwa hidupnya sudah diperjuangkan, kita harus hidup sebagai orang yang merdeka. Amin. Sebagai warga Indonesia, boleh saya lihat tangan-tangan warga Indonesia? Siapa tahu ada warga asing di sini. Sebagai warga Indonesia, saudara punya hak. Dan hak saudara sebagai warga Indonesia dijamin oleh undang-undang. Undang-undang yang diperjuangkan oleh darah para pejuang yang sudah berjuang merebut kemerdekaan. Sampai di sini paham? Tapi sebagai warga sorga, sama-sama bilang saya warga sorga. Amin. Saudara juga punya hak yang dijamin, yang telah diperjuangkan oleh darah Yesus. Saudara punya hak mampu hidup dalam kekudusan, mampu hidup dalam kesucian. Saudara punya hak untuk punya hati yang lapang, hati yang bahagia, hati yang sukacita. Saudara punya hak untuk disembuhkan, yang percaya bilang amin. Saudara punya hak untuk hidup di bumi seperti di surga, yang percaya bilang amin. Saudara punya hak untuk masuk surga karena hakmu sudah diperjuangkan oleh Yesus, oleh darahnya di atas kayu salib. Amin. Saudara sebagai warga surga, saudara punya hak. Amin. Sama-sama bilang saya orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan mau memerdekakan kesehatanmu, Tuhan mau memerdekakan keuanganmu. Di akhir zaman ada sesuatu yang Alkitab catat bisa membuat orang terpenjara, tidak hidup sebagai orang merdeka. Bukan kesehatan yang dipenjara, bukan keuangan yang dipenjara, tapi hatinya, damai sejahteranya dicuri. Alkitab bilang Matius 24, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 10 bilang begini, banyak orang menjadi murtad. Tapi New American Standard Bible menulisnya seperti ini. Many will be offended. Banyak orang menjadi tersinggung. Banyak orang di akhir zaman baper. And many will be betray one and another. Banyak orang jadi pengkhianat. Banyak orang saling menjatuhkan di akhir zaman. Di dalam hidup ini, kita seringkali menghadapi hidup yang rasanya tidak adil. Tapi di tengah situasi musim yang Tuhan izinkan, kau mengalami hidup yang diperlakukan tidak adil. Tuhan mau hatimu merdeka. Amin. Tuhan mau jiwamu merdeka. Amin. Ada seorang ibu berkata sama saya, di tempat kerja, saya diomongin
hal yang tidak saya lakukan. Orang-orang sibuk membicarakan kelemahan saya. Mereka tidak pernah membicarakan kelebihan saya. Emang orang biasa gitu? Kelebihannya ada 9, kekurangannya 1, yang diomongin yang 1 doang. Yang 9 dilupakan. Yang lebih menyakitkan adalah di tempat kerjanya semua orang salah paham tentang dia, sampai bosnya salah paham tentang dia. Bahkan yang lebih menyedihkan adalah ketika orang yang justru fitnah dia menerima promosi, menerima berkat, sedangkan dia dirugikan. Promosi yang harusnya bagian dia kehilangan itu. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, ketika situasi itu terjadi pada salah satu orang mungkin yang ada di ruangan ini, Tuhan mau kita tahu karakternya Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengkompensasi setiap kerugian kita. Amin. Bahkan Yesaya 30 ayat 18, kalau saudara baca dalam terjemahan baru ditulis seperti ini. Tuhan menanti-nantikan waktunya menunjukkan kebaikannya bagimu. Dalam The Message Bible dikatakan seperti ini, but God's not finished. Ketika kita rasanya diperlakukan gak adil, ketika kehidupan menyerang kita, seringkali ada suara yang teriak di pikiran kita bahwa semua sudah habis, sudah selesai. Dan sebagai hamba Tuhan, kalau itu adalah saudara yang ada di tempat ini, saya mau katakan ini suara Tuhan dari surga. Surga belum selesai dengan hidupmu. Tuhan belum selesai, amin. Tuhan masih bekerja di hidupmu. He's waiting around to be gracious to you. Dia menunggu, menantikan untuk berbuat baik kepadamu. Yang percaya bilang amin. Amin. He's gathering strength to show mercy to you. Bahkan dia mengumpulkan segala kekuatannya untuk menyatakan kemurahannya buat hidupmu. Amin. God take time to do everything right. Tuhan bahkan menyiapkan waktu terbaik untuk kau melihat bahwa Tuhan selalu berbuat baik kepadamu. Amin. Everything those who wait around for Him. Siapapun yang menantikan Tuhan adalah orang yang beruntung, the lucky one. Amin. Dalam hidup ini seringkali Tuhan mau kita hidup dalam roh. Hidup dalam roh bukan berbahasa roh. Ya, saudara harus juga mengejar karunia roh, berbahasa roh. Dapat penglihatan, dapat nubuatan, getar-getar tangannya waktu nyembah Tuhan, gak apa-apa. Karena rasakan urapan jadi getar-getar gitu kan. Tapi hidup dalam roh adalah ketika engkau diperlakukan tidak adil. Orang ngomong negatif tentang kamu gak tersinggung. Kamu gak tergoda untuk telepon banyak orang dan bilang saya gak seperti itu orangnya, saya gak seperti itu orangnya. Tapi saudara menantikan apa yang Tuhan akan buat di hidupmu. Saudara lebih memilih tidak membela diri dan menunggu bahwa Tuhan akan bela hidupmu. Amin. Itu namanya hidup dalam roh. Makanya Tuhan sejak awal sesungguhnya sudah memerdekakanmu dari kecewa dan putus asa kalau engkau mengerti firman Tuhan. Kadang kita pikir apakah Tuhan gak lihat ketulusan saya, apakah Tuhan gak lihat apa yang orang buat untuk saya. Dan Tuhan katakan di dalam kitab Ibrani 6 ayat 10, yuk kita baca sama-sama. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu. Amin. Sama-sama bilang Tuhan tidak lupa. Sama-sama bilang Tuhan melihat. Amin. Sama-sama bilang Tuhan tahu. Manusia mungkin pura-pura lupa dengan kebaikanmu, tapi Tuhan selalu ingat akan apa yang kau kerjakan dan buat. Amin. Orang mungkin tidak tahu pengorbananmu, tapi Tuhan tahu ketulusan hatimu. Orang mungkin hanya dengar cerita sebagian tentang kamu, tapi Tuhan tahu utuh cerita tentangmu. Amin. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam ketika engkau diperlakukan tidak adil. Kalau engkau ngerti ini, saya percaya kalau situasi itu datang di hidupmu, engkau bisa punya hati yang kuat, hati yang sabar, hati yang lapang, hati yang merdeka. Ada satu contoh di Perjanjian Lama, ada seseorang yang coba manipulasi orang lain, tapi orang ini selalu, atau orang ini pegang janji Tuhan. Ada orang yang licik di Perjanjian Lama dan coba ambil bagian yang menjadi milik orang lain, tapi orang ini, yang satu ini selalu berharap sama Tuhan, gak pernah berhasil. Saudara tahu cerita Yakub dan Laban?
Yakub setelah lari dari rumah papanya, kemudian saya lebih enak di sini kayaknya. Yakub lari dari rumah papanya, kemudian dijumpai Tuhan, dan Tuhan bilang, aku akan berkati engkau, aku akan sertai engkau, aku akan mendukungmu. Dalam pelariannya dia lihat satu wanita cantik, dia jatuh cinta, namanya Rahel. Dia datengin papanya Rahel, dia bilang, aku mau mungkin mempersunting Rahel gitu. Kau menikahlah denganku. Kurang lebih gitu kali ya. Tapi kemudian papanya bilang gini, untuk dapatkan Rahel, perjanjiannya kamu kerja 7 tahun, upahnya Rahel. Ini perjanjiannya, kerja 7 tahun buat Yakub. Laban bilang apa? Upahnya siapa? Rahel. Ini kerja 7 tahun demi dapat Rahel. Kemudian datanglah waktunya, perkawinan tiba. Biasanya pakai cadar. Sama hari ini juga perkawinan dia pakai cadar ya kan. Gak kelihatan mukanya. Nanti habis diberkati baru dibuka gitu kan. Emang itu budaya zaman dulu seperti itu. Dan setelah diberkati, dibuka. Wajahnya bukan Rahel, tapi siapa? Lea. Dan Yakub marah dan bilang, Laban kau berlaku licik sama aku. Tapi Laban itu manipulatif. Dia tahu strateginya, ambil keuntungan dari orang lain. Dia bilang begini, ini tradisi kami. Kalau ada 2 anak perempuan, kakaknya belum nikah, adiknya belum boleh nikah, kakaknya dulu. Jadi, yang gak boleh Rahel yang kamu ambil, Lea dulu yang kamu ambil. Ini tradisi kami. Kurang ajar kan? Padahal perjanjiannya 7 tahun kerja dapat Rahel. Kalau mau dapat Rahel, kerja lagi 7 tahun. Kerja lagi 7 tahun, singkat cerita dia dapatkan Rahel. Tuhan bilang, keluar dari tempatnya Laban, aku akan memberkati engkau. Waktu dia mau keluar, Laban bilang begini, nanti baca di Kejadian 30. Saya nggak bisa tampilkan semua ayatnya, nanti terlalu panjang kita baca. Nanti saudara boleh baca saja. Saya simpulkan saja, saya ceritakan saja isi Kejadian 30-31. Lalu kemudian Laban bilang begini, dulu waktu kamu belum di sini, kambing dombaku sedikit, lembuku sedikit. Tapi karena ada kamu Yakub, aku diberkati Tuhan. Lihat, kambing dombaku bertambah banyak. Laban sadar, gara-gara Yakub dia diberkati. Karena Yakub punya janji dari Tuhan. Dan saya juga sadar, saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang punya janji dari Tuhan. Makanya kemana engkau pergi ada berkat kan? Amin. Buktinya apa Pak Pendeta? Ya buktinya banyak jemaat nih di tempat ini yang cerita sama saya. Pak Pendeta, kalau saya makan tempatnya sepi, tiba-tiba makanannya mau datang, tiba-tiba jadi rame, ya kan? Itu juga waktu saya pacaran sama mantan pacar saya, udah jadi istri sekarang. Cari tempat yang sepi, udah pelayanan, maksud supaya ngobrolnya enak, nggak rame-rame. Begitu bayar, begitu pesan mau makan, orang antri beli. Amin. Sama-sama bilang, saya orang yang dijanjikan berkat Tuhan. Kemana saya pergi ada berkat Tuhan. Laban tahu bahwa Yakub, gara-gara Yakub, kambing dombanya bertambah banyak. Sehingga Laban bilang gini, ini Laban tuh licik. Jadi Laban bilang gini, kerja dulu, tahan dulu, kerja lagi sama aku. Kamu mau minta upah apa terserah, kerja lagi sebentar sama aku. Maka perjanjiannya gini. Oke kata Laban, kata Yakub. Oke perjanjiannya gini ya. Setiap kali hewan, kambing, domba, lembu itu kawin, kalau anaknya kulitnya berbintik-bintik, itu punya aku ya, itu upahku, kata Yakub. Laban bilang approve, setuju. Dan dari beberapa literatur yang saya baca tentang kisah ini, diam-diam Laban menyuruh anak buahnya, semua domba, hewan, lembu, kambing yang dewasa, yang jantan, yang berbintik-bintik, pisahkan, jangan sampai kawin. Karena dia berharap yang coreng-coreng nanti yang kawin, supaya anaknya coreng-coreng, supaya waktu Yakub melihat anak-anak yang lahir, dia nggak dapat upah. Karena anaknya coreng-coreng. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Alkitab mencatat, waktu domba, hewan, kambing, lembu itu kawin, anaknya berbintik-bintik kulitnya. Maka itu jadi bagiannya milik Yakub. Dan itu terjadi terus menerus. Akhirnya Laban bilang gini, tukeran deh. Sekarang yang coreng-coreng punya kamu kalau lahir. Yang bintik-bintik punya aku. Yakub bilang oke, setuju. Dan ketika kambing domba itu kemudian kawin,
Anaknya lahir yang coreng-coreng. Orang boleh tutup pintu berkat buat kamu. Orang boleh jegal kamu. Orang boleh merancangkan yang jahat, punya strategi, kenal orang hebat, kenal pimpinan, coba halangi berkat buat kamu. Tapi orang gak pernah bisa menghentikan Tuhanmu yang pasti memberkatimu, yang punya strategi, yang punya cara lebih hebat. Amin. Dan kalau kita tahu ini, saya percaya kita jadi orang yang benar-benar merdeka hatinya. Amin. Bahkan sampai di akhirnya waktu Yakub mau keluar, Yakub lebih kaya daripada Laban. Sehingga anak-anak Yakub bilang, anak-anak Laban bilang begini, lihat kambing domba ayah kita dicuri sama Laban. Sehingga Laban harus menjelaskan. Kenapa? Supaya anak-anaknya tahu ada perjanjian antara ayahnya dengan dia. Di dalam Kejadian 31 ayat 7 bilang apa di sana? Tapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah berapa lama? Berapa kali? 10 kali mengubah upah. 10 kali nih. Kalau yang lahir coreng-coreng itu upahmu, yang coreng-coreng lahir. Kalau yang bintik-bintik lahir itu upahmu, yang bintik-bintik lahir. Diulang 10 kali. Tetapi, yuk kita baca sama-sama. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan ingat. Kalau saudara sedang dirugikan hari ini, apa yang buatmu bisa punya hati yang merdeka, gak kecewa, gak putus asa, gak marah? Kalau engkau tahu kisah ini sudah ada dari awal perjanjian lama. Amin. Dan saya harus ngomong ini, kalau engkau pelakunya bertobat. Ya dong, masa saya juga harus ingatkan dong. Kalau engkau jadi orang yang ambil berkat orang lain, coba jatuhin orang, coba jelekin orang supaya dapat berkat, engkau bertobat. Karena yang memberkati adalah Tuhan. Ayat 8 bilang apa di sana? Yuk kita baca sama-sama. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Karena udah banyak miliknya Yakub, Laban bilang, tuker sekarang yang coreng-coreng. Dan apabila, yuk teruskan, ia berkata, yang coreng-corenglah yang menjadi upahmu, maka segala kambing domba beroleh anak yang coreng-coreng. Amin. Saudara paham ini, saudara pasti punya hati yang lega, punya hati yang merdeka. Sekalipun orang coba menghalangimu, coba menjegalmu, karena engkau tahu dia tidak akan pernah bisa menghalangi Tuhan, menghalangi atau menjegal berkatmu yang dari Tuhan. Kita boleh sorak-sorai dulu, tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Yesus. Ayat 9 bilang apa di sana? Demikian Allah. Demikian siapa? Allah yang mengambilnya, mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Minggu lalu kita bahas, kekayaan orang fasik disimpan untuk orang benar. Pengkhotbah 2 ayat 26 bilang apa di sana? Kepada orang yang dikenannya, kepada orang yang disukainya, bicara saudara dan saya yang dalam Yesus, dikaruniakan kesukaan. Tapi kepada orang berdosa, orang jahat, diperintahkan untuk menimbun sesuatu, mengumpulkan sesuatu yang pada akhirnya diberikan kepada orang yang dikenan Tuhan. Amin. Ayat 11, dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku ya Tuhan. Ayat 12 kita baca sama-sama. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan coba lihat perbuatan Tuhan, kata Tuhan. Bukankah aku pembelamu? Sebab, dari kata sebab kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab telah kulihat, enggak sebagian, semua di ruang yang tertutup Tuhan lihat. Di tempat yang tersembunyi, setiap strategi yang orang buat untuk menjatuhkanmu, Tuhan lihat. Tuhan melihat apa yang orang lakukan buatmu. Tuhan lihat orang jahat itu ngomongin apa tentang kamu di belakang. Tuhan melihat semua yang dilakukan oleh Laban kepadamu. Tuhan melihat semua. Dan Tuhan tidak tinggal diam kepada orang jahat itu. Tuhan menunjukkan kepada orang jahat itu sia-sia yang dia lakukan. Karena Tuhan memberkati orang yang benar di dalam Tuhan. Amin. Dan tahukah saudara bahwa Yakub keluar dari tempat Laban sebagai orang yang sangat diberkati. Oke, bagian ini dengarkan baik. Saya doa saudara mengerti. Mungkin jika saja Laban
tidak berbuat licik kepada Yakub, Yakub tidak akan keluar diberkati sebanyak itu. Gara-gara dilicikin, gara-gara coba diambil berkatnya, Tuhan itu selalu mengembalikan berkat, tidak pernah sama jumlahnya. Alkitab bilang 2 kali lipat, 7 kali lipat, selalu dilipat gandakan. Supaya saudara mungkin hari ini sedang dirugikan, sedang disalahpahami. Saya mau bilang, Tuhan lihat semua. Dan apa yang terjadi di hidupmu, ujungnya bukan membuatmu rugi. Ujungnya engkau tahu, Tuhan akan mengkompensasi jauh lebih banyak. Dan engkau akan keluar dari situasi itu, masalah itu, sebagai orang yang dibela Tuhan, ditinggikan Tuhan, dipromosi Tuhan, diberkati jauh lebih banyak. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama bilang, saya orang yang merdeka. Kalau saudara tahu ini, penyakit akhir zaman, tersinggung, baper, saling menjatuhkan, nggak pernah punya kuasa atas hidup kita. Sama-sama teriakan, merdeka. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Amin. Tuhan sudah berjuang untuk perkaramu. Ada momen di mana saudara harus menguatkan hatimu. Jangan tinggal diam. Yesaya 5:4 bilang begini. Oke, ini dulu deh. Manusia bisa mengubah kesepakatan, tapi manusia tidak bisa batalkan janji Tuhan. Orang bisa ambil bagianmu, tapi Tuhan tahu caranya mengembalikan bagianmu, bahkan lipat kali ganda. Yesaya 5:4 ayat 17 kita baca sama-sama 2-3. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan terhadap engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Sama-sama bilang ini kebenarannya. Ayo teriak yang keras, inilah kebenarannya. Sama-sama bilang, everything gonna be okay. Semua akan baik-baik saja. Amin. Tuhan bilang begini, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, semua rancangan jahat orang, semua rancangan jahat iblis, semua rancangan jahat dari masalah tantangan di kehidupanmu tidak akan berhasil. Saya ulang, tidak akan berhasil. Itu janji Tuhan. Tapi kalimat kedua dibilang begini, setiap orang yang melontarkan tuduhan, setiap diagnosa dokter yang hasilnya kemudian melontarkan ketakutan, kecemasan, ancaman di pikiranmu. Setiap masalah keuangan yang melontarkan ancaman di pikiranmu, di hatimu, terhadap engkau dalam pengadilan, akan Tuhan buktikan salah? Halo? Perhatiin gak ayatnya? Yang buktiin Tuhan apa saudara? Hah? Coba baca lagi. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, itu janji Tuhan. Setiap orang melontarkan tuduhan dalam pengadilan, akan Tuhan apa engkau yang buktikan? Hah? Kamu yang buktiin. Ada diagnosa dokter bilang sakitmu gak bisa sembuh. Dokter itu gak bohong. Dia sekolah, dia cek, dia pakai alat, dan dia juga dalam pengalaman orang-orang sakit seperti itu gak bisa sembuh. Jadi itu faktanya. Dan dokter mungkin bilang gini, nah ini penyakit gara-gara bapak ibu gak jaga makan sih. Ya hidupnya sembarangan, jadi kena penyakit ini. Dan akibatnya gak bisa sembuh. Waktu saudara berhadapan dengan situasi itu, saya mau bilang everything gonna be okay. Amin. Tapi engkau harus buktikan. Buktikan bahwa diagnosa dokter itu salah. Gimana buktinya? Buka Alkitab. Kasih lihat. Di depan diagnosa dokter yang bilang engkau gak bisa sembuh. Bukan dokternya, hasil diagnosanya. Kamu ngomong, nih yang Alkitab bilang tentang aku. Yesaya 53 ayat 3 bilang, dia tertikam oleh karena pelanggaranku. Yesus mati bukan karena kesalahan Yesus, karena kecerobohanku di hari yang lalu. Hari ini ke depan aku gak akan ceroboh lagi. Aku akan jaga makan, aku akan hidup dengan baik. Aku gak mau ceroboh lagi. Tapi untuk apa yang aku lakukan di hari yang lalu, semua akibatnya ditimpakan di tubuh Yesus dan sudah dihukum. Alkitab bilang oleh bilur-bilur darah Yesus aku sembuh, aku sudah sembuh. Amin. Demikian untuk semua masalah. Alkitab bilang, ketika engkau gagal, ketika bisnismu hancur,
Yang sekolah, mungkin ketika sekolahmu berantakan, ketika kuliahmu berantakan. Dan kemudian dari masalah itu teriak ancaman-ancaman. Kamu harus bilang, menurut Tuhan semua akan baik-baik saja. Lalu engkau buka Alkitab dan kau tunjukkan, orang benar bisa jatuh. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Aku akan bangkit lagi. Amin. Saudara harus buktikan bahwa apa yang terjadi yang merugikanmu itu salah menurut Alkitab. Yesus sudah dihukum ganti saudara. Amin. Amin. Buktikan itu. Jalan orang benar, Amsal 4 ayat 18. Bukan gelap, bukan kelam. Iya, aku jatuh hari ini, tapi aku akan bangkit lagi. Menurut Alkitab, jalanku bukan tambah gelap, jalanku tambah terang. Buktikan itu. Dan itulah warisan yang Tuhan beri buat kita. Pakai perkataanmu untuk menguatkan hatimu. Yuk, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Daud pernah di situasi ini. Ketika dia di Ziklag, tempat pelarian di orang Filistin, karena raja orang Filistin bermurah hati kasih tempat Daud yang dikejar Saul, bangun kota di Ziklag. Ada orang-orangnya, pasukannya yang dia bawa dari Gua Adulam, orang kepahitan, orang bermasalah, orang utang-utang, berubah jadi pasukan pemberani. Dibawa Daud dengan keluarganya di Ziklag, bangun kota Ziklag. Kemudian Daud diajak raja orang Filistin ikut perang, karena ada perang besar antara Israel lawan Filistin. Daud pergi, bawa pasukan semua laki-laki dewasa di Ziklag, diajak untuk ikut perang. Sampai di pasukan besar ada yang kenal, ini Daud yang mengalahkan Goliat. Dia bukan orang Filistin, dia orang Israel. Sehingga disuruh pulang, Daud dan pasukannya pulang. 3 hari dia meninggalkan Ziklag. Sampai di Ziklag, Ziklagnya kebakar. Istri anak-anaknya dibawa pergi. Dia kehilangan. Harta bendanya habis. Dibawa musuh, orang Amalek menyerang Ziklag, membakar Ziklag. Bawa istri, anak-anak, harta bendanya. Dan semua menangis. Karena menyesal, kenapa tinggalin Ziklag. Sehingga anak-anak kita, istri kita nggak ada yang jaga. Orang Amalek nyerang, nggak ada yang lawan. Pasukan Daud, dari orang-orang bermasalah yang sudah jadi pasukan, sekarang nyerang Daud. Bilang ini gara-gara lu nih. Daud disalah-salahin. Situasi yang sangat terdesak. Bahkan orang-orang itu mau lempari Daud dengan batu. Alkitab bilang, di situasi yang seperti itu, David encourage himself in the Lord. Daud menyemangati dirinya. Ada momen-momen kau diperlakukan gak adil mungkin. Engkau diperlakukan gak baik mungkin. Engkau perlu menyemangati dirimu. Dalam New King James Version, strengthen himself in the Lord. Menguatkan hatinya di dalam Tuhan. Kata menguatkan, encourage. Bahasa aslinya kazak. Bahasa aslinya apa? Kazak. Sama-sama ikuti saya. Kazak. Kazak artinya apa? Ngomong sendiri sama diri sendiri. Enggak ngomong sama orang lain. Ngomong sama diri sendiri. Di tengah situasi di mana kehidupan menyerang hidupmu, kau perlu belajar ngomong sendiri. Sehingga orang di sekitarmu bilang, udah stres ya kan. Enggak, no. Ngomong sendiri in the Lord. Bukan ngomongin apa yang sembarangan yang enggak jelas. In the Lord. Ngomong apa yang Alkitab bilang tentang hidupmu. Amin. Ngomongin kepada dirimu. Tuhan ada di pihakku, siapa lawanku? Ngomong itu, amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Ngomongin Allah, ngomongin firman. Ngomongin janjinya buat hidupmu. Dan Daud jadi kuat. Ayat 7 nanti baca di rumah. Ayat 7 Daud bilang, ambil baju efod bagiku. Baju efod itu baju imam. Artinya dia datang sama Tuhan. Maknanya apa buat kita hari ini? Kalau kita berhasil menguatkan hati kita, kepercayaan kita. Kita bilang, aku anak Tuhan. Aku dibela Tuhan. Aku disayang Tuhan. Yesus sudah mati bagiku. Kau akan datang sama Tuhan. Kau akan doa sama Tuhan. Kau bisa beriman lagi. Berharap lagi. Percaya lagi. Amin. Sehingga engkau benar-benar merdeka. Apapun situasi yang kau hadapi, engkau merdeka. Amin. Ayat itu ayat 7, ayat 8. Dia datang sama Tuhan, dia bilang, haruskah aku melangkah? Tuhan bilang, pergi. Kejar mereka. Kejar kemana? Nggak tahu kan? Tapi Daud melangkah aja. Waktu kita menguatkan hati kita dalam Tuhan, berharap lagi, percaya lagi. Waktu kita melangkah, Tuhan buka jalan. Amin. Ada budak orang Amalek, orang Mesir, yang waktu perjalanan selesai bakar itu bawa harta benda, bawa tawanan, dia menggigil sakit demam, nggak sanggup untuk jalan, ditinggalin sama kelompoknya.
Waktu Daud jalan ketemu orang ini. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Orang ini bilang, aku tahu markasnya ada di mana. Ditunjukin markasnya. Daud berperang, menyerang. Alkitab bilang, nanti baca di rumah 1 Samuel 30 ayat 18-19. Dari yang kecil sampai besar, apa yang hilang didapatkan kembali. Tapi saya mau bilang bukan hanya didapatkan kembali. Di sisi lain, perang besar tadi. Filistin lawan Israel. Israel di bawah kepemimpinan Saul terdesak. Saul takut dibunuh orang Filistin, malu dia. Dia taruh pedangnya, dia loncat atas pedang, dia mati. Orang ambil mahkotanya, orang ambil gelangnya, cincinnya, kerajaan, diambil, dibawa kepada Daud. 1 Samuel 31. Dibawa kepada Daud, diserahkan kepada Daud. Daud nggak perlu capek-capek ambil mahkota dari kepalanya Saul. Waktu dia menguatkan hatinya, dia bukan hanya mendapatkan kembali apa yang jadi berkatnya, tapi dia mendapatkan berkat yang jauh lebih banyak, yaitu dia naik tahta. Ziklag diganti istana. Amin. Hari ini kalau engkau sedang dalam masalah, tantangan, kuatkan hatimu, baca Alkitab. Ngomong sama diri sendiri. Sama-sama bilang, saya harus belajar ngomong sendiri. Bilang kanan kirinya, belajar ngomong sendiri. Tapi ngomongin janji Tuhan. Amin. Belajar ngomong sendiri. Karena ngomong itu harus ngomongnya pakai percaya. 2 Korintus 4 ayat 13 bilang, aku percaya sebab itu aku berkata. Amin. Namanya itu iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi saya suka Amplified Bible bilang begini, iman adalah kepastian. Pasti jadi. Iman adalah kepastian untuk bukti kepemilikan. Di kayu salib, tubuh darah Yesus adalah bukti kepemilikan. Kau sudah memiliki pembelaan Tuhan. Engkau sudah memiliki berkat Tuhan. Engkau sudah memiliki kompensasi dari Tuhan. Kau sudah memiliki kekudusannya Tuhan. Kau sudah memiliki kekuatan untuk taat. Amin. Bukti kepemilikan dari hal yang kita harapkan. Kita kan berharap hidup baik. Kau sudah memiliki kekuatan untuk hidup baik. Menjadi bukti nyata dari hal-hal yang kita tidak lihat, bukan belum kita lihat. Kitanya nggak lihat, tapi udah ada di alam roh. Keyakinan akan realitasnya, itulah iman. Memandang sebagai fakta nyata apa yang belum dinyatakan atau belum dirasakan, belum dilihat di panca indera, tapi sudah ada di alam roh. Iman adalah memindahkan apa yang tidak ada, memindahkan apa yang Yesus sudah bayar di kayu salib, sempurna, selesai, utuh, sudah ada di alam roh. Imanmu nggak pernah menciptakan, imanmu nggak pernah mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Perkataan Tuhan menyebabkan apa yang tidak ada menjadi ada. Tapi Tuhan, ketika engkau lahir, ketika engkau ada, Tuhan sudah menyediakan semuanya di alam roh. Iman membuatmu bisa mengambil apa yang ada di alam roh, jadi ada di alam nyata. Sampai di sini paham? Amin. Gereja Tiberias 36 tahun. Di tahun 2002, saya ditolong gereja ini untuk bisa mengambil kesembuhan yang Tuhan sudah bayar, sudah siapkan ada di alam roh buat saya. Yang saat itu sakit lambung. Berdarah-darah. Harus dilaser. Makan juga bubur yang disaring. Nggak bisa minum berwarna, nggak bisa. Minum harus air yang air putih. Waktu itu saya juga udah dapat resep dokter berapa obat saya minum. Menuju tindakan di laser, saya datang ke gereja Tiberias Plaza Jambu 2. Pembukaan di atas. Mendiang Bapak Gembala, Pak Riyaji yang melayani. Pak Riyaji di depan di parkiran ketemu saya dan bilang, yuk kalau beriman, percaya, yuk pasti sembuh, punya lambung yang baru, pasti sehat. Ikut ibadah perjamuan. Waktu perjamuan, angkat tubuh Tuhan, angkat darah Tuhan. Perjamuan membuat saya mengucapkan. Saya nggak tahu gereja lain ya, tapi di Tiberias perjamuan kita mengucapkan. Amin.
Mengucapkan apa? Mengucapkan apa yang Tuhan sudah sediakan di alam roh buat kita. Kita mau ambil jadi alam nyata. Makanya saya suka TPT Translation untuk 1 Korintus 11 ayat 26 bilang gini, whenever you eat this bread, setiap kali kamu makan dari roti ini, and drink this cup, you are retelling the story. Kamu menceritakan lagi kisah kematian Yesus, proclaiming the Lord's death until He comes. Mengucapkan lagi. Karena waktu perjamuan diucapkan. Yesus sudah mati, tubuh Yesus hancur di kayu salib. Supaya lambungku sehat. Aku punya lambung yang baru. Kalau saudara bawa orang sakit jantung, belum pernah ke Tiberias, kemudian ikut perjamuan, dan dokter bilang, jantungnya gak ada harapan lagi, harus dioperasi, gak bisa sembuh. Waktu angkat perjamuan, pendetanya pimpin, dan kemudian mengucapkan, oleh bilur darah Yesus, jantungku sehat, gak perlu dioperasi. Saya percaya orang itu akan tumbuh iman atau pengharapan. Amin. Yang tadinya berpikir udah gak ada jalan, jadi punya pengharapan. Pengharapan akan mengisi iman. Ibrani 11 ayat 1. Mengisi iman. Iman memindahkan. Imanmu memindahkan. Apa yang Yesus sudah bayar, sudah ada di alam roh. Jadi nyata. Sampai di poin ini saudara, diberkati. Amin. Dan singkat cerita, cek ke dokter lagi. Dan dokter bilang, gak ada luka. Di sini ada Ponce saksinya. Ada tim saya, ada anak saya tuh Victoria. Juga datang ibadah. Dia tahu dedinya suka ngopi. Ada Jennifer tahu. Dedinya ngopi, sering kali ngopi. Yang ngopi jangan banyak-banyak lah. Tapi saya senang ngopi gitu. Dan gak pernah sakit lambung. Tahun lalu cek ginjal, cek lambung. Semuanya baik-baik. Gak ada penyakit. Perjamuan kudus membantu saya. Gereja ini membantu saya. Mengambil apa yang sudah ada di alam roh kesembuhan. Dan sebentar kita akan perjamuan. Saya nggak tahu apa yang kau butuh, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, apapun yang kamu butuh sudah ada di alam roh, karena sudah dibayar Yesus di kayu salib. Dan ketika kita perjamuan, kita memindahkan apa yang ada di alam roh ke alam nyata. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat kita. Pemain musik boleh siap-siap. Makanya proclaiming, ngomong. Mungkin kita nggak terbiasa ngomong sama diri sendiri, tapi tanpa sadar gereja ini mengajar saudara ketika perjamuan memperkatakan iman, ngomong sama diri sendiri, proclaiming. Amin. Perkatakan apa yang sudah tersedia lewat pengorbanan Yesus, lewat perjamuan kudus. Itu membuatmu punya pengharapan yang saya bilang tadi. Pengharapan mengisi iman. Dan iman membuatmu menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Sama-sama bilang, apapun yang saya butuh, apapun yang saya perlu untuk hidup ini, sudah ada di alam roh. Sama-sama bilang, sudah dibayar Yesus di kayu salib. Sama-sama bilang, sebentar saya akan perjamuan. Saya akan perkatakan iman. Saya akan memindahkan apa yang ada di alam roh jadi ada di hidup saya. Siap-siap di ulang tahun Tiberias yang ke-36 ini, saudara pulang bawa jawaban doa, saudara pulang bawa mujizat. Berhenti berjuang pakai kekuatanmu sendiri, tapi kuatkan hatimu, perkatakan janji Tuhan, karena Tuhan sudah kasih kita kemenangan. Selamat ulang tahun gereja Tiberias yang ke-36 tahun. Tuhan terus pakai gereja ini dahsyat luar biasa. Dan saudara juga semakin menerima berkat Tuhan lewat pelayanan Tiberias. Kita boleh sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat kita. Tutup Alkitab, kita bangkit berdiri. Bilang kanan kirinya, apa yang kamu perlu sudah ada. Kita mau ambil sebentar. Oleh darah Yesus, oleh kebaikannya. Kita angkat tangan kita, sama-sama katakan, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah